Teman-temanku, Shalom. Berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat menarik dari saudara kita yang sejak kecil dia adalah seorang muslim, tetapi di dalam perjalanan waktu setelah dia dewasa, bahkan setelah dia menikah, dia mengalami sesuatu yang sangat luar biasa yang sebelumnya belum pernah dialaminya, sehingga hal ini menjadi satu titik pertemuan dia untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti apa sebenarnya kisah lengkapnya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Puji Tuhan, dengan kondisi sekarang ini walaupun COVID, saya tetap tegar, saya tetap teguh, saya terus berharap kepada Tuhan. Awal mulanya, kita bercerita tentang awal mulanya saya. Emang waktu latar belakang saya dilahirkan sebagai seorang Muslim. Keluarga saya 4 bersaudara, saya anak ketiga, saya anak laki-laki paling besar. Orang tua saya mengajarkan saya tentang Muslim itu dididik dari kecil. Suatu ketika saya juga disekolahkan, maksudnya waktu dulu ada waktu dibilang setiap habis maghrib saya ikut pengajian anak-anak sampai dewasa. Saya dimasukkan ke seperti pengajian gitu. Jam 5 saya sudah berangkat sholat maghrib, jam 6 sholat maghrib saya harus ngaji, sampai sholat isya saya juga lanjutkan langsung ngaji sampai jam 9 saya pulang. Terus seperti itu yang saya lakukan, karena orang tua saya mendoktrin saya harus menjadi benar Islam yang benar-benar sungguh-sungguh gitu, biar berakar di Islam yang benar-benar yang sungguh-sungguh gitu, saudara-saudara. Berlambat laun, terus saya remaja, saya begitu juga saya sekolah di STM ya. Sekolah STM ini sekolah yayasan gitu, agamanya pun kuat juga gitu, agamanya kuat. Tapi namanya saya nakal gitu, bandel bandel remaja gitu. Saya pun juga pergaulan bebas gitu, dalam arti kata bebas gini bukan seks, bukan apa segala macam. Saya dilarikan ke narkoba. Saya pernah ikut narkoba, saya pemakai gitu kan. Kelas 2 STM saya sudah pemakai gitu kan. Saya udah lama itu jauh dari Tuhan gitu loh. Saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah puasa di bulan Ramadan. Paling bisa dihitung sama jari kalau saya ke masjid itu bulan puasa sama ya Idul Fitri, sholat Id gitu. Itu pun kalau sholat tarawih itu bukannya sholat, saya main-main gitu sama kawan-kawan. Ada yang lari-lari, ada yang segala macam, saya nggak sholat gitu. Makin lama makin berjalan terus, saya sama agama saya itu makin jauh gitu. Saya nggak ngerti apapun, nggak ada yang membimbing saya gitu, nggak ada yang membimbing saya. Jadi saya free, bebas, saya mau melakukan apa saja pun bisa. Karena orang tua saya pun memang bapak saya seorang pelayaran gitu. Orang pelayaran itu jarang pulang, 1 tahun sekali itu baru pulang, waktu Idul Fitri aja pulang. Mama saya bekerja sebagai ya bantu-bantulah di rumah orang gitu, sebagai asisten rumah tangga khusus buat jaga anak gitu. Jadi di rumah saya kosong, saya bebas melakukan apa saja, bebas. Saya tinggal sama nenek saya di situ kan. Ya nenek saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya saya kelas 2 STM ini saya sudah mengenal namanya narkoba gitu. Saya pemakai gitu kan, pemakai sudah lama gitu. Mungkin ya seperti ganja, seperti pil koplo, dulu ada namanya pil koplo, pil anjing itu, sama nipam itu kan. Saya coba itu semua, saya pakai itu semua. Saya sampai ke Putau saya pakai. Sempat saya mau OD itu overdosis gitu ya. Saya sempat mau OD gitu kan. Tapi saya terus lakukan gitu kan. Saya terus lakukan. Agama saya pun makin lama makin jauh. Saya nggak mengenal Tuhan. Saya nggak mengenal isi Al-Quran. Saya pun bingung gitu loh. Saya mau belajar Al-Quran.
udah lama gitu kan, alip-alipan gitu. Untuk menyambung-nyambung kata-kata itu, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, itu semua, saya nggak paham, saya nggak tahu gitu loh. Saya nggak ngerti gitu loh. Tapi saya berjalan terus, sampai saya dewasa, saya berjalan terus kan. Sampai ya ke dunia hitam saya pernah saya lakukan gitu kan. Nggak segitu aja, bukan pemakai aja saya gitu. Saya pengedar gitu. Saya pengedar ganja. Yang sakitnya lagi, saya meracuni anak bangsa, yaitu anak sekolah-sekolah. Dulu paket murah, 5.000 bisa saya linting ganja itu menjadi 2, saya jualkan ke anak sekolah. Pas istirahat, turun main mereka, saya pasarkan. Gitu. Wah, laris, kencang itu semuanya. Saya dapat omset ya luar biasa gitu kan. Tapi nggak segitunya, nggak sampai segitu, belum ada puas, saya belum puas gitu kan. Saya jual nipam itu, pil anjing itu, pil koplo kalau dibilang itu, saya jual, saya beli di Proyek Senen. Waktu itu saya masih tinggal di Jakarta, saya beli di sana, saya sekolah di STM di daerah Bekasi gitu. Jadi kalau mau colong-colong waktu, saya nggak sekolah, saya beli itu barang itu, saya dapat, di situ saya ada kenalan istilahnya kepala preman di Proyek Senen itu, di Senen itu, Pasar Senen, saya beli sama beliau. Saya beli dengan harga yang sangat murah gitu, murah tapi nggak murah kali gitu kan. Saya beli, saya pasarkan. Dulu masih harga pil koplo itu isi 10 yang kecil-kecil itu, saya dilinting-linting pakai kertas plastik PE itu, saya jual dengan harga ya 1.500, dulu 2.000 lah. Saya jual, saya racuni mereka. Nggak di situ juga, belum ada kepuasan saya. Saya coba untuk buat gitu. Saya beli di apotik gitu. Saya beli di apotik kayak vitamin C, bukan sonsi, vitamin C itu anak-anak itu yang kecil-kecil itu rasa jeruk itu. Saya beli 10.000 itu udah banyak kali kan. Saya jejerkan di lempengan kayak semacam seng itu. Saya semprot baygon. Biar dapat untungnya lebih banyak itu kan. Saya semprot di baygon. Udah gitu saya 3 hari itu saya jemur di atas rumah saya, karena mama saya kan nggak ada, bapak saya nggak pernah pulang, saya tinggal sama nenek saya bebas yang saya mau lakukan. Saya semprot itu vitamin C itu yang anak-anak itu, saya udah kering selama 3 hari, saya linting, saya klip pakai kertas plastik P itu, saya bakar, saya pasarkan, saya jual, saya racuni anak-anak sekolah semuanya. Terus seperti itu saya lakukan. Yang sakitnya lagi, waktu saya ada acara di rumah itu 17 Agustus. Mungkin mereka tahu, saya pergaulan saya nggak di lokasi kampung saya. Pergaulan saya di luar kampung. Tiba-tiba saya kok nggak betah di luar kampung, saya mau coba di rumah sendirilah, saya bilang di kompleks saya sendiri, saya pengen gitu, saya rindu kali duduk bermain di situ gitu kan sama kawan-kawan saya yang di satu kompleks ini. Malam 17 Agustus ada acara, biasa kalau di komplek itu di BTN itu ada acara lah, Pak RT, bendahara mengadakan acara malam 17-an gitu kan, bagi-bagi piala gitu kan, yang perlombaan. Pas jam 12 malam itu saya kepengen gitu, pengen memakai ganja itu kan, saya mau narik ini, saya mau isap ganja ini. Ada situ kawan saya udah mendiang, udah almarhum. Apa itu? Katanya nanya. Enak lilo om, saya bilang gitu kan. Mau coba om, saya bilang gitu. Apa? Cobalah dulu. Tapi baunya kok baunya nyanter gitu kan. Saya kasih lah mereka. Pak RT, bendahara RT, sekretaris RT, bapak-bapak di situ semua yang ngumpul sama saya kasihkan satu-satu. Cobalah, enak lah ini, selera makan, saya bilang, apalagi malam-malam ini dingin kan, saya bilang kan, ya kita beli apalah nanti goreng-gorengan, saya bilang gitu kan. Akhirnya mereka tergiur gitu, seperti rokok, emang mereka kan pada perokok berat semua, bapak-bapak situ merokok mereka kan. Yang herannya lagi, mereka nanya, ih kok enak kali ya, katanya gitu, udah fly lah dia, udah mabuk lah dia, udah mabuk, udah nggak sadar dia. Tidur dia, bangun pagi, itu yang membangunkan itu bukan para istrinya, yang membangunkan itu tukang sayur. Saya sudah pulang, jam 4 saya sudah pulang di rumah kan. Jadi
dibangunkan lah Pak RT itu semuanya sama kawan-kawan itu, semua bapak-bapak itu. Tiba-tiba siang itu saya datangin sama ibu-ibu komplek itu. Kenapa kau kasih apa suamiku semua ini? Bisa seperti ini katanya. Saya bilang, nggak dikasih apa-apa lo tante. Jangan bohong katanya kan gitu. Mulai sekarang kau nggak usah main di sini lagi sama kami. Nggak usah lagi kau duduk-duduk di sini. Pergi kau sana keluar. Jadi saya diusir gitu kan. Diusir keluar kampung gitu kan. Jadi saya main di luar kampung lagi, nggak main di situ lagi. Orang tua saya nggak tahu seperti itu kejadian, orang tua saya nggak tahu. Gitu. Itu sering alami terus. Sama sekolah pun juga gitu semua. Saya kelas 2 STM saya udah pakai narkoba apa segala macam, sabu putau segala macam yang berbau-bau haram lah. Tapi ya saya nggak, kalau mungkin kalau itu udah satu paket lah ya, mungkin mabuk, perempuan, judi. Saya nggak saya ambil, perempuan sama judi itu saya nggak ambil. Saya cuma main narkoba aja. Gitu kan. Sudah berjalan selama bertahun-tahun. Saya keluar sekolah pun itu juga yang saya kerjakan. Saya punya kejenuhan lah. Saya berpikir gini, kok kawan-kawan saya yang alumni, yang lintingan saya, yang satu level sama saya, kok udah pada kerja. Saya kok hidup saya seperti ini aja. Lontang-lantung, nggak karu-karuan. Kayak orang nggak dipakai. Di perumahan itu kayak macam saya orang nggak dipakai. Saya duduk, maaf cakapnya, rambut saya udah gondrong. Pakai topi koboi, celana levis koyak-koyak dulu lah, ngetren-ngetrennya. Ini ditindik, yang ini pun yang nindik ini istri saya gitu. Ini ditindik, kuping ditindik, segala macem lah saya bilang. Terus saya berpikir, saya duduk di depan rumah, di teras rumah. Saya liatin ke jalan gitu kan. Ada kawan saya, mau kemana? Kuliah lah katanya kan. Oh iya, udah bagus-bagus. Terus nggak ada lagi kawan saya, mau kemana? Kerjalah katanya. Dengan pagi hari mereka ada kesibukan. Tapi saya duduk merokok, saya perhatikan kawan-kawan itu kan. Mau sampai kapan saya hidup seperti ini gitu loh. Mau sampai kapan saya bisa hidup seperti ini gitu kan. Saya pengen punya rumah tangga, saya pengen bekerja yang layak, saya pengen dapat uang yang banyak gitu kan. Ya untuk membantu ekonomi keluarga juga. Emang maaf cakapnya, walaupun bapak saya seorang pelayaran, katanya seorang pelayaran itu banyak uangnya gitu kan. Tapi saya emang pernah saya merasakan seperti itu. Bapak saya waktu jaya-jayanya dia belayar, bawa uang. Ya saya nggak berkekurangan lah gitu. Sampai sekarang sejatuh-jatuhnya mama saya kok bisa sampai dia kerja gitu, jaga bayi gitu, baby sister gitu kan, bantu-bantu di rumah orang, sampai sebegitunya gitu. Berarti kan secara ekonomi mungkin keluarga saya lagi anjlok gitu kan. Tapi saya berpikir gitu, sampai kapan Tuhan saya mau hidup yang lebih layak lagi gitu kan. Udah gitu, kebetulan kakak saya yang paling besar, perempuan, kerja di Pekanbaru gitu kan. Saya bilang sama mama saya mau ke Pekanbaru aja lah, saya bilang. Saya mau kerja, mau ikut Mbak Yanti, saya bilang gitu kan. Loh, tapi nggak ada uang katanya kan gitu. Ya tolonglah, saya mau ke sana, saya bilang gitu. Ya dengan diusahakan mama, dengan mungkin saya sungguh-sungguh gitu pengen bekerja gitu kan. Ya dikasih sama mama saya dengan pas-pasan gitu. Ya dengan pas-pasan, dengan tiket dengan harga dulu ke Pekanbaru 175.000, naik Pelangi dari Rawamangun. Entah gimana nanti saya makan perjalanan, entah saya gimana, saya nggak tahu gitu loh. Saya dikasih uang pas-pasan sekitar 250.000. Dengan keberanian saya berangkat sampai Pekanbaru, nyampe di rumah kakak, saya minta pekerjaan, dikasih pekerjaan. Dulu nggak mewah pekerjaan saya tukang babat rumput di pabrik dulu waktu pertama itu, dengan BHL, gaji buruh harian lepas gitu. Kalau nggak kerja nggak digaji, kalau kerja digaji. Dengan gaji dulu standar UMP masih 75.000 satu hari gitu kan. Saya kerjakan dengan keinginan saya. Saya kerjakan, saya babat, saya ngorek-ngorek paret. Terus tiba malamnya saya berpikir gini. Saya kerja di rumah saya dari Jakarta, kota metropolitan. Tiba-tiba kok nyampe di Pekanbaru, saya masuk ke hutan, malam-malam dengar jangkrik apa segala macam, nggak ada kegiatan, nggak ada hiburan, nggak ada segala macam gitu kan. Terus saya berpikir lagi gini, apa saya betah hidup kayak begini gitu kan.
Karena ada kawan-kawan di belakangku, saya belum kenal gitu, kata sama beliau kan. Singkat cerita, saya bilang sama kakak saya lagi, aku kalau gini nggak betah lah, aku bilang. Aku pulang aja ke Jakarta, aku bilang. Loh, gimana ya kau, katanya. Ya aku nggak sanggup, saya bilang gitu kan. Udah, saya pulang lagi ke Jakarta. Saya pulang ke Jakarta lagi, kawan-kawan saya yang di Jakarta itu udah nggak ada lagi, pada hilang. Ada yang ke Boyolali, ada yang kemana, keluar-keluar provinsi semua, udah pada kerja, udah pada, ada sih yang udah berumah tangga. Tiba-tiba saya ya jumpa juga sama sekarang jadi istri saya gitu. Ibu Novi, saya jumpa sama beliau, dia pun juga masih sekolah gitu kan. Singkat cerita, saya bilang sama dia, saya jumpa dia malam. Emang saya juga mau berangkat lagi ke Pekanbaru, saya udah nggak betah lagi di Jakarta itu. 3 hari lah saya di Jakarta, saya udah nggak betah lagi. Udah gitu, saya ngomong sama dia, sama si saya yang sekarang ini Novi, saya mau balik lagi lah ke Pekanbaru. Saya bilang, mau ngapain pun saya di sini. Kawan-kawan saya udah pada kerja, saya udah pada gitu. Saya nggak tahu ceritanya seperti apa, keluarga Ibu Novi ini, mungkin dia lagi ada masalah juga lah di rumahnya gitu. Kapan berangkat? Besok saya berangkat. Aku ikut, katanya. Loh, gimana nya? Kok mau ikut, nanti apa? Apa kata orang keluargamu gitu kan? Gitu. Saya bilang sama beliau, nggak tahu lah, pokoknya aku harus ikut, katanya. Ya, baru dari cerita, saya ada masalah begini, makanya saya nggak betah di rumah. Mungkin dia juga mencari sosok seorang ayah gitu kan, figur bapak, karena dia dari kecil juga ditinggal sama bapaknya gitu, ceraian gitu kan. Dia tinggal sama neneknya, gabung lagi sama mamahnya lagi dengan bapak tirinya, tapi mungkin nggak nyaman gitu, merasa di rumah itu nggak nyaman, nggak sejahtera. Singkat cerita, saya ya udah, kalau kau mau ikut saya ya ayo silakan, saya bilang gitu. Jalanlah sampai Romangun, dia ikut situ sampai berjalan ke Pekanbaru. Tiba-tiba saya telepon keluarga saya dari Lampung. Saya udah nyebrang kan, di situ ada rumah makan Nusantara. Saya telepon mama saya kan, halo, aku udah sampai di sini. Yang didapat, yang saya dengar bukan makin enak gitu, makin gak enak. Kok bola larian orang ya, katanya. Kok gitu, katanya. Iya, si Novi dicari sama mamanya, sama neneknya begini, katanya. Waduh, gimana ini, saya bilang kan. Saya bilang juga sama, udah saya tulisan telepon. Pokoknya gini aja lah, jangan sampai sana kau, katanya. Nanti kau dicari, ditangkap polisi, katanya. Jangan sampai Pekanbaru, katanya. Iyalah, saya bilang. Saya tutup cerita. Saya terus ngobrol sama istri, sama Bu Novi kan. Gimana orang tuamu udah nyari-nyari, saya bilang kan. Udah apa namanya, manggil polisi, katanya. Mau ada laporan, katanya. Dia bawa aku melarikan anak orang gitu kan. Tapi kan jalannya nggak seperti itu, saya bilang kan. Kok tiba-tiba kayak gitu keluargamu. Udah gitu, sampailah mau sampai Pekanbaru, saya bilang sama istri saya, nggak usahlah kita turun di Pul Pelangi, kita turun di simpang ini aja, saya bilang kan. Nanti kalau sana kita ditangkap, om kamu udah menunggu di sana. Saya turun di perempatan sebelum sampai kota Pekanbaru. Udah singkat cerita, malam saya tidur di kantor besar Pekanbaru, di tempat kakak saya bekerja, tapi belum sampai ke perkebunannya. Besok pagi baru saya ke perkebunannya. Sampai perkebunannya pun, istri saya pun juga nggak enak. Saya belum nikah, saya belum berumah tangga. Terus saya pisah sama istri saya. Terus dia ditinggal di rumah omnya, saya tinggal di kebunan. Terus nggak lama, saya suntuk juga dong. Saya telepon. Saya mau nikah aja lah, Mak. Sama siapa? Sama si Novi. Loh, dia kan orang Kristen, katanya. Saya berbohong juga dong sama mama saya. Mana, saya bilang. Dia orang Islam. Tapi ada itu foto
Tuhan Yesus di rumah neneknya, dia bilang gitu kan. Enggak lah itu, saya bilang. Saya cerita, mama saya merestui, ya udah kalau kamu nikah gitu, nggak apa-apa, katanya. Menikahlah saya dengan secara Muslim. Saya kerja di pabrik, saya udah menikah, tapi nggak ada kedamaian juga sih, nggak saya dapat gitu loh. Maksudnya gini, emang secara ekonomi saya mampu gitu loh. Rumah dapat, listrik tidak bayar, askes kesehatan pun ditanggung perusahaan, tapi kok belum ada kenyamanan, belum ada damai gitu loh. Belum masih gini, gimana sih? Karena saya sudah nggak tahu gitu. Saya tarik istri saya ke Muslim, saya Islamkan dia, saya nggak bawa dia ke Muslim, saya biarkan gitu aja gitu loh. Tapi dia sungguh-sungguh gitu. Yang hebatnya dia sungguh-sungguh bahwa dia benar-benar pengen jadi Muslim yang sejati lah, istilah dibilangnya. Dia ikut perwiritan, walaupun di situ ada kelompok anak-anak kecil baca alif-alifan, ikro-ikron, dia ikut gitu kan. Itulah kesungguhan dia. Tapi yang ininya saya gitu, saya merasa malu gitu loh. Saya udah nggak bisa berbuat apa-apa untuk dia. Saya kepala rumah tangga, seharusnya saya imam dong, ngajak dia di jalan yang bagus, yang benar. Saya ajak dia ke Muslim. Tapi saya nggak jadi panutan. Saya sering marah-marah. Oh itu udah recok lah itu. Istilahnya rumah tangga saya tuh udah kacau balau gitu loh. Sampai terjadi perkelahian. Gitu. Yang perkelahian yang luar biasa. Nggak bukannya main-main gitu kan. Tapi saya merasa gini kok nggak enak kali ya hidup saya ini gitu loh. Tiap hari berantem, tiap hari ada permasalahan aja gitu. Ya mungkin kalau ada permasalahannya pun paling diselesaikan gitu. Lama itu, berkepanjangan itu, nggak sehari 2 hari. Tapi ya puji Tuhan lah, berjalan waktu di kota di perkebunan itu, saya pindah ke Pekanbaru. Soalnya kalau kayaknya sih di perkebunan ini udah jenuh juga lah kami sama istri. Saya pindah ke Pekanbaru, saya usaha di Pekanbaru. Saya di Pekanbaru, ya nggak ada henti-hentinya juga. Permasalahan itu ada terus saja. Makin lama makin jauh dari Tuhan. Emang ada yang menawarkan saya lagi, kalau mau laris usahamu harus pakai ini. Tapi saya di situ nggak tergiur gitu, nggak tergiur dengan hal-hal yang kayak gitu. Tapi makin lama makin anjlok gitu usaha saya. Udah gitu saya pun juga harus, ya istilahnya gini, bekerja keras gitu untuk menghidupkan usaha saya. Soalnya saya udah nggak kerja lagi, saya harus usaha buah, saya harus menghidupkan, saya harus bayar ini, bayar itu, segala macam. Itu yang saya inikan, saya kejar. Nggak dapat juga, hancur usaha saya. Pindahlah saya ke Medan. Udahlah kayak gini lagi, kita tinggalkan aja Pekanbaru, kita cari usaha baru lagi di Medan. Usaha juga di Medan, hancur juga usaha saya. Saya bekerja lagi di satu perusahaan, di PT, di perusahaan PKS, pabrik kelapa sawit juga. Ya hidup saya gitu juga, sama gitu loh. Saya nggak ada kedamaian. Ya istilahnya dengan gaji yang banyak pun saya juga nggak dapat apa-apa gitu. Oke lah secara materi mungkin saya hebat, saya bisa gitu kan. Tapi secara agama ini, waduh, kayaknya nggak ada apa-apa, nol gitu, kosong gitu kan. Udahlah, kayak gini terus, usaha lagi, bangkrut lagi, kayaknya jatuh bangun terus, nggak jatuh bangun, jatuh aja nggak pernah bangun dalam segi usaha gitu kan. Saya balik lagi, pindah ke Rantau Prapat. Nah, di Rantau Prapat itu saya usaha, saya bekerja, istri saya usaha, saya tinggalkan pekerjaan saya usaha bareng-bareng sama istri saya. Makin tambah, bukan nggak makin gimana ya, di Rantau Prapat ini memang cari uang gampang, mau jual apa aja pun bisa. Pas kebetulan saya disuplai buah dari Jawa, dari Probolinggo sama mertua saya di Pekanbaru untuk mengisi barang di Rantau Prapat gitu. Kehidupan saya makin bagus gitu, prospek untuk mencari uang gitu, berlimpahan uang sama saya. Tapi itu bukan makin benar hidup saya, kok makin gak karu-karuan, makin jahatnya makin luar biasa gitu.
Kalau pulang malam sama istri saya mulut saya tuh bawa alkohol. Terus minum, mabuk. Kenal juga sama narkoba lagi, sama ganja lagi, saya pakai lagi itu segala macam. Soal di sana kayaknya gampang gitu. Pas kebetulan saya kenal sama anggota aparat gitu kan. Aparat ini pun juga ya pemain juga sih gitu kan. Saya kenal sama beliau. Makin gak karu-karuan, makin hancur-hancuran. Pulang mabuk. Isi saya ya udah marah-marah aja itu. Terus seperti itu yang saya kerjakan. Nggak ada habis. Tiap malam saya mabuk aja kerja saya. Tapi saya jualan gitu kan. Jadi kalau jam 4 sore saya jualan, itu nggak kemana, itu minuman di styling jualan saya itu 5 pasang. 5 pasang dalam arti kata 1 botol whisky, 1 botol M150. Itu sepasang, berarti kalau 5 pasang 10 lah itu dari situ. Saya minum sampai malam. Terus kayak gitu. Entah kayak gimana istri saya ini, mungkin dia jenuh juga dia kan. Dia masukin Islam pun nggak ada artinya. Kau biarkan gitu aja. Tiba-tiba terjadi gempa. Itulah gempa yang besar gitu kan. Goyang, emang saya nggak kerasa, namanya orang saya mabuk kan, nggak tahu itu gempa itu, cuma dengar beritanya ada gempa, ternyata ada getaran di Rantau Prapat begitu dahsyat gitu kan, yang tiba-tiba mungkin dirasakan sama istri saya gitu kan, itu gempa yang terjadi di Padang itu, waktu itu di Padang dia, kok rasanya getaran luar biasa gitu. Istri saya bilang sama saya gitu kan, ini gimana ini? Kalau kita mati nanti seperti apa, katanya kan gitu. Paling yang bisa aku bilang ya, kalau mati ya dikubur. Ya semua ya kalau mati dikubur kan gitu kan. Tapi ya gimana gitu. Sedangkan saya aja di masjid aja saya nggak pernah ikut persekutuan di masjid gitu. Nggak ikut ini, nggak ikut wirid, nggak ikut apa segala macam. Istri saya pun juga udah sama gitu kan. Nah mereka mungkin nengok saya imam yang nggak beres, istri saya pun otomatis ikut juga kan gitu kan. Tapi dia punya inisiatif gitu kan. Pas gempa di Padang itu, pas kebetulan rumah saya dekat gereja gitu kan. Katanya istri saya di rumah pulang, pas kebetulan tetangga saya itu titipan kunci gitu, kunci rumah. Dia mau ada urusan gitu kan, keluar kota. Dibuka pintunya, kalau kita nyalakan air, pintu rumah dia dulu itu yang harus dimatikan kerannya. Jadi dia masuk, ditengoklah itu Alkitab sama istri saya. Ya ambil Alkitab itu, pulang dibaca. Kok kayaknya pusing dia gitu, gak karu-karuan lah. Kayak ya mungkin waktu dia baca itu mungkin dia rindu gitu kan dengan agamanya yang lama itu. Dibacalah Alkitab, mungkin dia merasa ada sesuatu yang dahsyat lah gitu. Keesokan harinya saya pulang malam, entah tiba-tiba kenapa gitu kan, saya mau pulang cepat jualan. Saya pulang ke rumah. Saya lihat di rumah sekitar jam 7, jam 8. Istri saya nggak ada gitu di rumah kan. Saya bertanya-tanya gini, kemana dia? Gitu kan. Saya cari lagi, pas kebetulan di Rantau Prapat ada omnya sama tantenya. Saya tanya lagi ke situ, gitu kan. Lihat Novi, Bi, nggak ada katanya. Loh kemana dia? Katanya. Dia nggak tahu. Katanya. Coba cari tempat kawan-kawannya. Oh iyalah, makasih. Saya pulang. Entah gimana saya pulang, emang setiap pulang jualan gitu mau ke rumah pasti lewat gereja gitu kan, gereja. Tiba-tiba anak saya pas lewat gereja itu, anak saya manggil gitu. Dipanggil. Ya gitu kan. Loh. Ya apa tuh kok manggil? Saya lihat gitu kan. Loh, ngapain kamu situ? Bilang. Ada mamah di dalam. Ngapain mamamu? Bilang. Lagi berdoa katanya. Naiklah pitam.
ayolah tensi saya gitu kan. Pas kebetulan saat itu juga saya lagi mabuk gitu kan. Saya kebetulan Honda saya ini apa, kalau di sini bilang kereta, kalau di Jakarta mungkin Honda lah gitu, motor gitu kan. Nah, saya knalpotnya ini udah berisik gitu kan, wah gitu kan. Saya masuk ke gereja itu, di halaman terasnya itu. Keluar kau, bilang. Panglima kamu, keluar, suruh keluar dia. Tapi dia nggak keluar gitu. Keluar, saya gas kencang-kencang itu Honda itu. Oh, gitu. Dengan asapnya yang banyak, berisiknya naujubillah gitu. Keluar. Nggak mau keluar juga. Udah sempat saya mau bakar itu gereja itu. Saya keluar, saya cari bensin. Saya balik lagi, udah saya bawa satu jigen gitu kan. Kalau nggak keluarkan isi saya, bakar gereja ini. Sebegitunya saya dulu, saking kesalnya gitu. Kecewa sebenarnya, saya sangat kecewa. Karena saya tarik isi saya, kok tiba-tiba seperti itu gitu. Nggak ada bilang sama siapa, sama saya pun nggak ada ngomong. Udah kesal saya, udah emosian. Kalau nggak keluar, saya bakar ini gereja. Keluarkan cepat gitu. Ya isi saya juga tetap nggak mau keluar gitu kan. Ya udahlah, saya capek, udahlah saya pulang. Emang kebetulan deket ya kan, naik ke atas pulang. Yang herannya lagi dia pulang nggak ngomong apa-apa dia. Saya bilang, mau kau apa? Saya bilang gitu. Mau kau apa? Diam aja dia. Biasanya kalau saya sudah ngomong kasar, dia lebih kasar sebenarnya. Wah, lebih marah dia. Kok tiba-tiba hari ini enggak gitu? Saya marahi, saya keluarkan bajunya. Udah rumah udah kayak kapal pecah. Saya campakkan bajunya keluar. Saya keluarkan barang-barang dia. Suruh pergi dia, nggak mau pergi juga. Diam aja dia, diam aja. Tapi udah lama datanglah, dengarlah ibu sebelah itu kan yang punya rumah itu. Udahlah, jangan berisik, jangan bisalah kalau kalian selesaikan aja. Malu sama tetangga. Terus saya diam di situ kan. Saya berpikir juga gini, emang saya salah gitu kan. Saya tidak membimbing dia, saya nggak mengajak dia, saya nggak merangkul dia ke jalan yang baik dengan agama saya yang dulu gitu kan. Di Muslim saya nggak ngajarkan apa-apa. Saya berpikir gitu kan. Dia diam aja. Besokan harinya saya ambil keputusan. Saya bilang sama istri saya, kalau itu benar keinginanmu, kau mau pindah lagi agamamu, silakan. Tapi dengan satu catatan, anak jangan kamu bawa. Istri saya bilang, ya. Lembut dia. Biasanya, Allah sendiri orang Karo, orang Batak. Kalau dikasih kita ngomong 1, dia udah 10. Kita ngomong 10 udah 100. Nah seperti itulah. Tapi kok hari ini enggak, sama aja kan. Saya pun jadi heran gitu kan. Istri saya bilang, oke, nggak apa-apa katanya. Kalau bisa anakmu kau bawa yang ke agamamu, silahkan, kata gitu. Berjalanlah kami satu atap dua agama. Jadi mungkin kalau Muslim tahu, orang Muslim tahu saya ini, mungkin saya dibakar hidup-hidup. Mungkin saya entah seperti apalah gitu. Memang dari dulu waktu di Pekanbaru ini saya Muslim gitu. Tapi saya suka makan B2 babi. Itu pun dulu pertama saya dikasih pun saya muntah-muntah. Saya ingat saya muntah-muntah gitu kan. Tapi ya saya ya udahlah gitu kan. Mungkin kalau tahu orang Muslim, oke lah. Tiba-tiba hari Jumat saya bawa, dibilang istri saya, pergilah kau sana sholat Jumat kau. Ya, bilang. Kau bawa anakmu, ya, bilang kan. Pergilah kami sholat Jumat, tapi saya makan B2 dulu, baru saya sholat. Saya pun menegur saya, kok enggak ini kau katanya, masa kau mau sholat kau makan B2 dulu? Atau orang di sana kalau tahu kau pasti dibakar. Saya diam aja, alah paling seperti itu kan. Terus berjalan, udah itu saya terus minum, mabuk. Istri saya nggak bisa ngelarang saya.
paling ya jangan, jaga kesehatan. Tapi saya nggak, saya gubris gitu terus. Saya terus mabuk, minum apa segala macam. Kalau pulang malam itu mulut saya bara alkohol gitu kan. Suatu ketika saya jualan, ada perempuan datang sore-sore gitu kan, beli buah, terus kenalan, terus saya dikasih alamat rumah dia. Nah, ini adalah rumah saya bang. Tapi saya nggak terbesit, maksud saya ingin ini, saya enggak. Tapi saya mau coba gitu, namanya coba-coba. Malam itu juga, saya panggil kawan saya 4 orang. Ini saya punya ada perempuan, kita main ke rumahnya yuk, saya bilang gitu kan. Kawan saya ayo, katanya. Pas kebetulan becak saya ada becak gitu kan, becak motor. Pergilah kami ke sana malam-malam. Belum jumpa sama orangnya pun, karena jalannya tanjakan gitu kan, buntu, nggak ada jalan lain, saya parkir di situ. Biasanya saya yang bawa Honda itu, yang bawa motor itu kan, becak motor itu. Tiba di atas, nggak ada orangnya, emang itu rumahnya, tapi orangnya nggak keluar gitu kan. Saya turun, itu minuman itu di becak itu banyak itu. Sekitar 10-11 botol itu ada di becak saya itu, minuman keras itu. Saya habis minum, saya bawa lagi ke atas, biar nanti kalau jumpa ini saya mabuk lah, entah gimana segala macam lah gitu. Kebetulan orang itu nggak keluar, perempuan itu, emang pas rumahnya di situ. Entah kenapa tuh kawan saya yang bawa beca itu, biarlah saya yang bawa lah katanya. Oke lah, nggak masalah. Saya duduk di belakang, di gerobak itu kan, yang bawa. Entah gimana tiba-tiba meluncur beca itu, terbaliklah beca itu, bar gitu kan. Saya lihat kawan saya yang 4 itu udah tapar gitu. Saya bilang satu orang, saya lihat gini, mati nih orang ini, mati, saya bilang kan. Saya bantu dia, saya tolong dia. Cuma saya doang yang sadar, yang 4 orang udah nggak sadar. Saya angkat kawan ini, saya dudukan gitu. Pas kebetulan perempuan itu keluar gitu, ada apa? Yang saya pikirkan gini, kalau ada keramaian nanti, entah Pak RT, Pak RW datang ke situ, pasti yang dilihat minuman saya ini gitu loh. Saya ambil minuman saya buang di lapangan itu. Semua saya buang. Udah hilang, saya selamatkan seluruh kawan-kawan saya itu, saya dudukkan. Bangun, sadar. Udah mereka udah siuman, saya yang terduduk gantian. Saya lemas gitu kan, karena udah mindahkan 4 orang itu, minuman berapa kalau saya buang ke lapangan itu, biar menghilangkan jejak. Kalau ada keramaian nanti saya nggak terlalu fatal kali gitu kan. Oh ini emang tukang mabuk gitu. Emang mulut saya udah bau minuman gitu. Saya angkat mereka siuman, saya duduk, udah kelelahan, saya capek. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba tangan saya pegang sebelah kanan ini. Duh, kenapa saya tangan kanan kok bengkok gitu, kayak patah gitu, patah tebu gitu. Oh, saya bilang gini, saya pegang, kenapa ini? Dia bilang gitu. Terus nggak tahu tiba-tiba kayak ada keringat jatuh dari kepala saya sebelah kanan sini, netes gitu kan. Saya lap gini, kok darah. Saya pegang sini, sekitar berapa senti lah itu, koyak di sini. Saya pegang gini, lama, saya bilang. Terus saya bilang sama kawan saya, saya patah, kepala saya pecah, saya bilang gitu kan. Bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit saya dibawa, diobati segala macam. Udah semua siap, udah. Terus saya cerita lah sama istri saya. Saya mengakui kesalahan gitu kan. Itu kemarin bilang sama kawan saya, kau katanya rumah perempuan, mau nggak mau saya mengakui ya, tapi saya kan nggak sempat jumpa, saya bilang. Itulah mungkin saya gini, kurasa kalau mungkin dia masih di muslim, mungkin udah marah-marah, dia nggak karu-karuan, mungkin saya diceraikan, kayak gimana segala macem lah gitu. Ini kok enggak, cuma marah gitu doang. Itulah aku nggak suka sama si kawan saya itu yang satu itu. Dia takut, dia nggak mau ngomong, katanya. Ditanya kenapa, dari mana, dia nggak mau ngomong. Ya, saya ngomong lah ya, video-video saya ceritakan. Dia nggak marah. Dia bilang, kok ada sesuatu yang lain sama dia gitu kan. Ya udah, terus gitu. Terus jarang berapa bulan saya berobat, saya pengobatan terus, nggak pernah sembuh. Setiap mau dibawa gitu, dicek balik, bengkaknya makin tambah gitu kan. Terus saya bilang sama istri saya, ngomong sama saya, coba kita bawa ke Medan katanya kan. Itu udah berjalan lama, hampir sekitar 6 bulan lebih lah.
Saya dibawa ke Medan, saya cek di sana, kepala saya ini bukan makin kering, makin menyenyeh gitu. Kalau dibilang apa sih, berair gitu kan. Tangan saya pun juga nggak sembuh, makin bengkak, udah kayak apa tahulah, nengoknya pun ngeri kali gitu. Kalau dibuka gip itu kan sama perbannya itu bukan makin kempes gitu, makin bengkak, membiru gitu, kayak kita diikat gitu, ujungnya itu apa, tangan itu pakai karet, birunya itu karena nggak ada darah, itu nggak jalan gitu kan. Seperti itulah saya rasakan selama 6 bulan saya pergi ke Medan. Begitu juga, ya udah saya pasrah lah, saya bilang mau sembuh sembuh lah, saya bilang gitu kan. Yang penting ya saya udah nggak tahu lagi lah gitu kan. Pulang lagi ke Rantau Prapat, saya jualan dengan tangan saya digip gitu kan, saya usaha gitu kan. Dan saya udah mulai kendor gitu kan. Saya harus narik becak lagi. Saya kalau siang narik becak gitu kan, karena kebutuhan ekonomi juga, karena anak yang pertama emang anak saya masih satu gitu, itu butuh biaya gitu, karena dia sekolah yang paling bagus di Rantau Prapat gitu. Dengan kejadian itu saya berpikir gini, sangat saya patah gitu kan, aduh gimana ini, saya bilang kan nggak sembuh, mau narik becak pun juga tangan masih sakit, mau cari uang tambahan pun saya nggak tahu lagi mesti kayak gimana. Saya terus jualan. Entah gimana istri ngomong sama saya, kau mau didoakan sama ada pendeta di situ, Pak Purba, dia lagi jualan, datang mereka kan. Salam Pak, pertama datang nggak saya gubris. Salam Pak, oh ya, dengan egonya saya kan. Ya, gimana Pak kabarnya, sehat Pak? Ya, sehat, saya bilang gitu. Begitu udah kita, udah pulang dia. Besok malamnya balik lagi dia, gitu, datang lagi. Nggak ada habis-habis, nggak ada henti-hentinya mereka itu datang. Gimana Pak tangannya Pak? Sehat Pak, saya bilang. Ya sehat. Gimana tangannya? Ya seperti ini, gitu saya bilang gitu kan. Gimana kepalanya? Kan saya pakai topi. Ya seperti ini, gitu. Dengan nada ketus saya gitu kan. Tiba-tiba besoknya balik lagi dia. Nggak ada putus-putusnya gitu kan. Terus saya pikir gini, siapa sih yang bisa menyembuhkan saya ini, tangan saya ini, saya bilang. Dah, batas itu aja. Tiba-tiba biasanya datang lagi Pak Duta itu beserta Pak Purba ini nggak ada sama kawan-kawannya. Pas kebetulan dia kurasa mau pulang ke Medan, dia mau beli koper, pas kebetulan tempat saya ada jualan koper gitu kan. Datang, Pak, mungkin dia berani gitu kan. Saya mau mendoakan Bapak gimana? Saya ya dengan malu-malu gitu kan. Karena di situ banyak orang gitu kan. Kawan-kawan saya tahu saya masih muslim gitu kan. Masa datang seorang pendeta didoakan gitu. Ya, saya mau, saya bilang gitu kan. Itu akanlah kami ini, saya ini. Tanganilah saya ini. Nama Tuhan Yesus dengan kata-kata yang halus gitu kan. Saya belum pernah mendengar kata-kata seperti itu gitu. Saya cuma ngomong dalam hati, amin. Dalam hati kecil saya bilang amin. Tapi secara kedagingan saya menolak. Tapi dalam hati kecil saya bilang amin, 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 amin. Saya yakin pasti sembuh, amin. Tapi secara kedagingan saya ini masih ada gitu kan. Saya tolak itu semua. Saya tolak itu semua dengan kemampuan saya. Tiba-tiba malam saya gelisah. Gitu kan. Saya gelisah. Saya nggak bisa tidur. Saya antara sadar nggak sadar gitu kan. Kegelisahan saya malam mimpi gitu. Mimpi saya seperti di lautan gitu. Banyak air gitu. Saya di tengah-tengah sendirian seperti karang. Seperti tunggul gitu kan. Saya bingung. Apanya nih? Mau kemana nih saya ini? Saya bilang gitu kan. Saya mau kemana ini? Tiba-tiba ada dari kejauhan ada sosok kecil gitu kan.
Saya nggak tahu itu kecil, tak tahu besar, pokoknya dari kejauhan gitu kan. Saya lihat, siapa itu? Saya bilang gitu kan. Tapi manggil saya gitu. Mungkin ini jalan yang terbaik untukmu, katanya. Cuma sebatas itu aja dia ngomong sama saya. Saya bangun. Saya sadar saya bangun. Udah gitu udah pagi saya bangun gini. Ngomong saya sama istri saya. Kalau ini yang semalam didoakan sama Pak Purba, pendeta itu, kalau saya bisa engkol kereta itu, kalau saya bisa, tangan saya nggak sakit, saya percaya, saya ikut agamamu. Siap sarapan, saya ambil kunci, saya starter, saya engkol Honda itu. Buang, hidup. Tapi tangan ini belum bermain gitu. Hidup saya engkol. Saya pegang gas itu. Saya pegang gini. Saya gas pelan-pelan. Kok nggak sakit gitu kan? Kok nggak sakit? Saya bilang gitu kan. Sontak mulut saya belum dibaptis. Saya belum kenal Tuhan Yesus. Haleluya. Itu yang percakapan yang pertama saya ngomong. Saya gas. Nggak sakit ini. Saya buka penasaran, saya buka semua perban-perban ini tangan saya. Sama ada bambu pengganjal saya ini biar saya nggak banyak bergerak. Saya buka semua. Sembuh. Seketika kayak nggak ada apa-apa gitu. Kempes gitu kan. Saya bilang sama istri saya, Mak, kok bisa ini, kok saya bisa bawa motor gitu kan. Saya tengok lagi di kepala saya, loh kok kering, saya bilang gitu kan. Terus dibilang sama istri, itulah kuasa Tuhan. Kalau kau percaya, emang secara daging saya menolak, tapi secara hati kecil saya bilang, apa yang dibilang sama pendeta itu, didoakan itu, saya aminkan gitu kan. Tapi secara daging saya menolak gitu kan. Dari hati kecil saya aja saya bilang amin, itu kuasa Tuhan bekerja. Saya lepas semua gips saya lepas perban saya narik beca. Puji Tuhan, sampai sekarang sakit saya udah nggak kerasa lagi. Kalau dulu kata orang kalau udah patah, kalau musim dingin apa segala macam, ini pasti sakit. Sampai sekarang puji Tuhan nggak ada apa-apa. Saya lepas perban saya inilah. Saya jalan, saya bawa Honda, saya narik beca, saya sungguh-sungguh. Karena banyak yang harus saya perjuangkan untuk biaya ekonomi saya. Tapi nggak sampai segitu juga sih. Saya juga kenal sama ada bapak rohani saya yang mungkin ya hari ini dia lagi ada kemalangan gitu kan kemarin karena istrinya meninggal. Saya kenal beliau gitu kan. Saya terus dibimbing dia. Saya tanya sama beliau, Pak, saya begini Pak, saya begini. Itulah Pak D. Mereka panggil saya Pak D. Makanya saya setiap provinsi saya nggak pakai nama asli saya. Kalau di Jawa sana dulu saya pakai nama Kocang. Kalau di Rantau Prapat dulu saya pakai nama Jaka, Jawa Karo. Nama saya nggak ada yang tahu gitu. Nama saya pun nggak tahu. Kawan-kawan saya pun nggak tahu. Saya pakai nama Jaka. Saya cerita sama Pak Samuel itu, Pak, begini Pak, begini. Iyalah Pak D. Tuhan baik sama Pak D loh katanya. Ya itulah Pak D. Kapan Pak D butuh? Kapan Pak D ini? Itulah jawaban Tuhan Pak D. Dia bilang seperti itu kan. Saya bilang gini, Pak, ajari saya terus Pak, bimbing saya terus Pak. Oh siap Pak D katanya gitu kan. Emang saya suka musik gitu kan. Saya suka musik, saya suka main musik. Di Jakarta dulu juga saya pemain musik. Diajaklah pertama itu saya sama Pak Samuel itu pelayanan. Pelayanan saya diikut perjalanan sekitar 4 jam. Jalannya becek apa segala macam. Ya saya suka cita gitu. Ayo Pak D ada pelayanan ke sana Pak D ikut katanya. Ayo Pak, saya bilang gitu kan. Wah, Pak D bisa main gitar? Bisa. Yang herannya saya belum mengenal lagu rohani. Gitu. Nada-nadanya seperti ini. Saya mainkan gitu terus. Senang gitu. Senang aja kan gitu kan. Sampai pulang ke rumah dengan kondisi ban bocor, kehujanan. Tapi kayak suka cita gitu kan. Saya bisa melayani orang walaupun saya belum Kristen gitu kan. Saya melayani terus diajak sama Pak Samuel. Suatu ketika saya rindu juga gitu kan. Tapi saya nggak berpikir yang macam-macam. Pak, saya mau dibaptis, saya bilang. Kaget Pak Samuel. Loh,
Apa udah siap Pak D katanya? Apa nggak dipikirkan matang-matang Pak D, keluarga Pak D tas segala macam gini nanti konsekuensinya tas seperti apa? Enggak, saya bilang gitu kan. Saya mau dibaptis Pak. Oh gitu, ya udahlah katanya. Ikutlah bimbingan dia. Harus seperti ini. Nah, pas momen tiba waktunya, saya dibaptis lah di gereja. Itu pun isi saya nggak tahu saya dibaptis. Hari Minggu, waktu ibadah, Saya datang ke sana, ada slide gitu kan, selamat untuk Bapak Depon jadi baptis. Seperti itulah. Selamat untuk gini. Untuk Bapak Depon dibaptis dan sian-sian gitu. Saya bingung kan. Loh, kok dibaptis kok ya katanya. Ya, saya bilang gitu kan. Saya juga. Siap, udah, saya bilang kan. Tapi saya sungguh-sungguh betul gitu kan. Saya sungguh-sungguh betul melayani gitu. Namanya kasih mula-mula, saya menggebu-gebu gitu kan. Saya sukacita, belum pernah saya dapat sukacita yang seperti itu gitu kan. Dari agama yang dulu saya juga belum ada gitu kan. Saya berpikir gini, saya ingin benar sungguh-sungguh. Kalau dulu di agama saya pun juga nggak tahu. Baca-bacaan Al-Quran saya nggak ngerti, nggak paham. Yang saya tahu, bacaan sholat, itu pun kalau diterjemahkan dalam huruf-hurufnya saya nggak tahu. Karena ada hafalan aja yang saya tahu gitu kan. Baca-bacaan surat pun juga gitu. Kalau suruh baca di gini pakai Al-Quran, saya nggak ngerti gitu loh. Tapi suruh baca surat Al-Halaq, saya tahu gitu. Lauzubil falak min syarri ma, karena ingatan saya, cuman ingatan aja yang saya dapat gitu. Bukan arti-artinya ini saya nggak tahu, nggak paham gitu kan. Walaupun dari kecil saya dididik sama orang tua saya untuk seperti ya istilahnya belajar Al-Quran tuh saya nggak paham gitu, saya nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba saya kepengen gitu kan baca Alkitab. Karena gini, kok didoakan sama orang itu aja nggak macam-macam, nggak neko-neko, kok iman saya kok tumbuh gitu kan. Itulah terjadi kasih mula-mula saya waktu saya saya dibaptis. Pagi subuh-subuh saya sukacita gitu kan. Kalau kereta saya harus ke pasar, saya harus jualan. Saya ke gereja dulu, saya berdoa sepanjang jalan ke gereja, saya bernyanyi lagu puji-pujian. Dari selesai doa, saya pun harus ke pasar. Banyak juga yang harus saya hadapi. Maaf cakapnya, kalau namanya udah usaha, pasti perutangan pun ada gitu kan. Tapi saya nggak kepikir ke situ. Yang penting saya suka cita aja gitu loh. Saya bernyanyi. Saya ingat lagu yang pertama saya kenal yaitu Bapa sentuh hatiku. Itulah saya dapat gitu Kak. Karena kasih mula-mula saya itu yang saya dapat gitu Kak. Saya ingin berubah Tuhan gitu. Jangan seperti dulu lagi. Mungkin kalau nggak kebaikan Tuhan, mungkin saya udah di penjara. Mungkin saya nggak hidup seperti ini gitu kan. Itu yang saya dapat. Terus berjalan gitu. Terus puji-pujian gitu. Sampai pasar, sampai orang pasar pun bilang, kau gila kau katanya kan. Bodoh amat, gue bilang. Terserah lah orang mau ngomong apa, aku buka usaha saya. Kalau di cara logika saya, mungkin jualan saya ini nggak bisa mengcover untuk bayar utang saya gitu kan. Cuma ada jeruk berapa kilo, salak pondo berapa kilo, duku rambutan berapa kilo untuk menutupi utang itu mungkin saya nggak bisa gitu. Kalau itu pun habis itu nggak bakal bisa kebayar gitu kan. Tapi saya yakin gitu kan, saya suka cita terus bernyanyi gitu. Terus ada orang belanja, ada perutangan datang saya bayar, ada orang belanja terus perutangan saya bayar gitu kan. Utang-utang semua lunas apa segala macam. Pas jam 10 siang sepi pasar, saya duduk gitu kan. Saya baru sadar gitu kan. Loh, barang-barang saya tuh masih ada gitu kan. Masih tersisa banyak gitu kan. Kok tadi orang minta-minta uang sama saya pun saya kasih gitu. Utang-utang saya bayar semua gitu kan. Terus saya buka lagi kayak ada kotak gitu di situ, saya kaleng gitu, saya buka. Loh, kok makin ada uang di sini masih ada gitu kan. Saya pikir gini, ini yakin pasti Tuhan yang bekerja. Ini karya mukjizat Tuhan pasti yang nyatakan dalam hidup saya. Saya yakin itu aja kan gitu. Tapi nggak di situ saja kan gitu kan. Terus saya sukacita segala macam. Namanya pergaulan. Saya jauh lagi dari Tuhan. Saya minum minuman keras lagi. Macam lah segala macam yang saya lakukan. Ya mungkin istri saya pun udah mulai ya
ya bertobatlah kau sungguh-sungguh, apa segala macam kan gitu kan. Ya saya ya makin ini makin gak karu-karuan lah. Tapi ya puji Tuhan, saya pindah ke Pekanbaru ini, saya jumpa satu gereja. Emang saya udah melayani dulu di gereja lama, saya udah melayani juga kan, walaupun jadi penjaga pintu aser gitu kan, aser saya. Tapi saya nggak sungguh-sungguh lagi gitu kan. Saya sering minum, saya sering merokok lagi. Itu yang saya kerjakan gitu. Pendeta saya lewat, saya gubris, saya masih ini. Tapi sampai kapanpun pasti ada titik jenuhnya gitu kan. Kok kayak gini terus, saya bilang kan gitu. Ekonomi pun makin sulit, saya bilang gitu kan. Makanya dibilang ya sungguh-sungguh lah kau sama Tuhan, cuman itunya, berharaplah kau sama Tuhan. Mau dari mana lagi pertolonganmu kalau nggak dari Tuhan. Aku gitu aja, saya ingat ya udah, ya. Lama-lama terlena juga saya, bertobatlah saya. Istilahnya, maulah saya sungguh-sungguh sama Tuhan gitu kan. Selagi saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, saya ambil bagian lah di gereja. Di situ pas kebetulan ada menara doa gitu. Saya imani, saya akan sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Saya nggak mau macam-macam, nggak mau main-main lagi. Tapi yang herannya lagi, waktu saya sungguh-sungguh sama Tuhan, pas kebetulan ada menara doa, saya ambil jam 12 malam sampai jam 2 pagi. Itu yang saya mau ambil, yang itu yang saya mau ini kan. Tiba-tiba waktu pas bergilir berdoa, mungkin iblis nggak mungkin iblis nggak suka gitu kan. Saya sungguh-sungguh gitu lagi sama Tuhan kan. Saya dicobai lagi gitu. Waktu saya pas bergilir berdoa, Pak D berdoa, tiba-tiba saya duduk diam, kayak ditutup saya pakai pas kebetulan pakai slayer gitu kan, pakai apa, kupluk gitu kan, itu sweater saya ada topinya, saya duduk begitu, saya tutupi topi saya biar begini. Kok ruangan gereja itu kok sempit gitu loh, makin sempit, kayak gimana, saya nggak bisa bergerak gitu. Tiba-tiba terdengar suara air terjun, wah, sekencang-kencangnya, wah. Terus terdengar lagi ada suara kayak pedang panjang digesek di stasiun di rel kereta api, rap gitu kan. Makin lama makin terhempit saya kan, itu yang saya dengarkan. Nggak dengarkan orang mau ngomong apa, tapi saya dengar Pak D manggil saya gitu kan. Tiba-tiba entah gimana, terus kayak saya seperti buaya gitu, meraung-raung gitu di lantai. Wah, banyak orang itu mendoakan saya kan. Tapi yang saya dengar, mereka puji-pujian terus, menyembah terus, berdoa terus sama saya kan. Saya nggak tahu kayak gimana, tiba-tiba saya sadar, loh, emang sempat lama juga gitu, kayak kemasukan lah istilahnya. Saya sempat lama juga kan. Tapi mereka tetap, apa yang saya dengar gini, kok ada puji-pujian yang saya dengarkan kok tiba-tiba saya tenang lagi gitu kan, merasa saya tenang gitu kan, saya diam lagi kan. Tapi nggak di situ juga iblis mau mencobai saya, mau mengambil saya lagi kan. Di rumah pun gitu, sampai 3 hari saya nggak sadar, sampai 3 hari saya panas yang ampun, nggak ini. Di rumah pun gitu, saya terbaring, saya tidur di rumah. Kata anak saya di jendela itu, ada orang besar ya, matanya satu, katanya gitu. Pas di bawah saya rebahan lagi tidur gitu kan. Terus kata saya, dilawanlah sama istri saya berdoa kan. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa, saya udah 3 hari nggak sadar gitu kan, panasnya tinggi kali. Tapi itu yang saya dengar, cuman puji-pujian dari Tuhan saja yang saya dengar, tiba-tiba kok merasa nyaman gitu. Didoakan apa segala macam, saya nggak peduli. Tapi waktu di ini, cuman puji-pujian aja yang dengar sama saya. Sampai saya tinggal di rumah itu, ada nenek dari mertua saya tinggal sama saya, sampai dibilang, udahlah katanya, kasihkan aja, biarkan aja dia balik lagi ke agama daripada kayak gitu, kesian dia. Tapi istri saya nggak mau, karena yakin istri saya, ya istilahnya gini, dia udah dimenangkan, dia punya Tuhan, dia udah Kristen, dia pengikut Yesus, nggak mau lagi balik ke sana gitu kan. Dengan imannya istri saya bilang seperti itu gitu kan, nggak usah lah, biar aja katanya. Terus sembuh saya,
sehat saya. Sampai banyak intimidasi sama saya gitu kan. Terus dicobai sampai keluarga saya tahu, saya dibiarkan, nggak ditelepon. Selama berapa tahun saya nggak dicakapi sama keluarga saya, mungkin keluarga saya tahu gitu kan. Tapi taunya dia, bukan dia ngomong sama saya, tapi sama orang-orang di sekeliling perkebunan sana gitu kan, kawan-kawan saya. Karena kan saya kalau waktu ada acara Natal gitu kan, saya foto, kebetulan saya dikasih tugas untuk melayani pemain drum, saya nata si foto, dimasukin ke Facebook, mungkin isi saya berkawan sama kawan-kawan saya yang di kebun, ya dari situ mungkin si Nendi ini gimana nih begini, mama saya bingung, sampai udah nggak diinikan lagi lah, mungkin saya udah dibuang lah sama mama saya nggak pernah dikabari, nggak apa segala macam sama kakak saya, sampai dulu kalau dulu mungkin karena anak saya 3, dia tahu saya ekonomi saya lagi nggak ada, lagi anjlok, dia ngasih subsidi terus gitu. Kalau mau lebaran, ini buat anakmu, ini buat inimu gitu. Dia ngasih, neneknya ngasih gitu kan. Karena saya tahu saya sudah Kristen, dia nggak mau lagi, nggak mau ngasih apa-apa. Tapi saya bilang gini, ya nggak apa-apa lah. Nggak dari mereka pun, ya Tuhan pun nggak membiarkan kami gitu. Pertolongan Tuhan pun nggak pernah terlambat sama kami. Ada aja yang menginikan kami gitu. Ya saya percaya itu semua ya karena Tuhan gitu kan. Tiba-tiba anak saya sakit, kena COVID di asrama. Ya itu pun juga dari jadi beban saya juga. Saya masukin anak saya ke sekolah Alkitab, dia ngambil sebagai guru. Ya puji Tuhan udah semester 2 itu jadi ini nggak punya uang lo, bisa-bisanya lo menyekolahkan anak. Aku begini, saya sama istri bilang gini, ya percayalah pasti pertolongan Tuhan semua. Walaupun saya nggak ada biaya, nggak ada apa, yang penting saya yakin, saya imani anak saya harus sekolah. Apalagi ini menyangkut Tuhan gitu, dia mau ini sama Tuhan gitu, nggak mungkin saya nggak ini kan. Sedangkan yang sekolah-sekolah biasa aja itu tanggung jawab sebagai orang tua saya biayai gitu kan, apalagi ini yang benar-benar sungguh-sungguh sambut, saya pasti saya biayai, entah pun dari mana, walaupun saya nggak tahu dari mana, itu pasti Tuhan yang mencukupkan untuk anak saya. Itu aja saya pegang janji iman saya gitu sama istri saya kan. Ya itulah, tiba-tiba anak saya kena COVID, harus diasramakan selama berapa di isolasi mandiri di Rusunawa, istilah dikeluarkan dari kampus gitu, berapa mahasiswa kena beserta dosen-dosennya harus diisolasi di luar kampus gitu kan. Saya bingung gitu kan. Yang saya pikirkan kalau kena COVID diinfus segala macam, dikasih inkubat napas yang dari oksigen itu, ya udah nangis ya, udahlah gimana Tuhan, saya bilang gitu. Kalau terjadi apa-apa sama anak saya gitu kan. Entah gimana tiba-tiba saya mau ngabari mama saya gitu, keluarga saya yang sana gitu kan, yang di kebun itu. Saya kabari mama saya, "Mak, si Devon kena COVID, begini. Nangislah dia gitu kan. Sekarang ginilah, mungkin mama udah tahu kan saya Kristen dari kawan-kawan saya gitu kan. Sekarang gue udah pasrah di katanya. Lo mau ikut agama Kristen silahkan." Langsung saya kontak, puji Tuhan, saya bilang gitu kan. Tapi dengan kesedihan saya mikirkan anak saya ini yang kena COVID ini. Jadi gimana sih Devon? Ya mama saya makin was-was juga kan. Ya diisolasi lah, saya bilang gitu. Oh ya udahlah, sehat-sehat, ntar saya telepon si Devon gini. Tapi ya, dengan kejadian seperti ini saya tahu gitu bahwa mama saya tuh, keluarga saya tuh mengikhlaskan saya. Udahlah, lo mau kayak gimana terserah lah, nggak apa-apa lah lo, yang penting lo baik-baik lah gitu. Emang saya senang juga, tapi kesenangan saya ini karena anak saya kena COVID, saya udah campur aduk gitu kan. Nggak di situ juga nggak berhentinya gitu kan. Anak saya sehat, pulih, bantuan dari kawan-kawan gereja apa segala, dari mama saya pun ngasih bantuan buat anak saya gitu kan. Saya suka cita gitu kan. Dengan kejadian anak saya kena COVID, mama saya menerima saya kembali, hubungan saya sama keluarga saya yang di kebun pun mulai bagus, mulai membaik gitu kan.
Tapi saya terus mengasihi mereka, walaupun Idul Fitri kayak semalam yang 2 tahun yang lalu saya datang, saya menghargai. Emang kemarin dia tanya kalau mau datang silahkan, kalau nggak pun nggak apa-apa katanya kan. Ya pas kebetulan saya pun juga lagi berusaha kan gitu, ada usaha saya nggak mesti saya tinggalkan, nggak mesti saya tinggalkan kan gitu kan. Mereka pun mengerti gitu kan. Ya terus gitu, saya suka cita aja gitu kan. Eh, karena saya masih berbau dengan rokok, saya masih merokok di situ kan. Saya masih merokok, saya kemasukan lagi gitu kan. Saya kesurupan lagi gitu kan. Saya kesurupan lagi. Pas kebetulan dulu saya masih belum pindah ke Pekanbaru ini, belum tahu gereja mana gitu kan, saya mau masuk gereja mana. Kebetulan ada kawan ngajain, itu masih satu persekutuan gitu kecil gitu, belum jadi terbentuk gereja, saya masuk di situ gitu kan. Kayaknya saya menemukan keluarga baru di situ kan, karena masih sedikit kawan-kawan itu. Terus di Pekanbaru pun saya diserang juga sama Tuhan, sama iblis gitu kan. Saya nggak sadar lagi, saya jatuh lagi, saya kemasukan lagi. Tapi tiba-tiba itu yang saya ini kan, kok kenapa ya setiap ada puji-pujian kok saya sembuh gitu loh, saya sehat gitu loh. Ditanya lagi sama Bapak Gembala kami, kenapa Bapak seperti itu terus, kata. Apa ada sesuatu yang belum kudus kayak gitu kan? Ada Pak, saya masih merokok, saya bilang kan gitu sama beliau. Coba Bapak hentikan merokok Bapak, katanya. Sebenarnya nggak baik juga Pak merokok, apalagi kita tanah Tuhan, apalagi Bapak dulu pernah melayani gitu kan, itu nggak baik juga katanya. Oke, saya berhenti putus merokok. Nah, saya putus merokok. Ya puji Tuhan, sampai sekarang pun nggak ada lagi hal-hal seperti itu dulu. Nggak ada hal-hal seperti ya masukan lagi, itu nggak ada lagi. Tapi yang herannya gini, kenapa kok dulu waktu saya masih muslim gitu kan, nggak ada terjadi seperti ini gitu loh. Tiba-tiba kok di Kristen ada terjadi seperti ini terus gitu kan. Saya bilang sama istri, ya mungkin ya iblis itu nggak mau kau masuk ke situ, iblis itu nggak mau kau masuk ke Kristen ikut Tuhan gitu kan. Tapi itu tergantung imanmu. Kalau imanmu ini pasti kau kuat, pasti kau diselamatkan gitu. Sungguh-sungguhlah aku lagi sama Tuhan, melayani aku lagi sama Tuhan. Saya berpikir gini, emang ada satu ayat firman Tuhan yang saya pegang di Efesus 2 ayat 8. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saya rengkopkan, betapa berharganya saya di mata Tuhan. Saya tidak menerima kasih karunia di mata Tuhan. Keselamatan yang diberikan kepada saya dan keluarga saya itu bukan karena usaha saya, itu karena bukan kekuatan saya, itu karena kekuatan Tuhan. Jadi, oke lah, hari ini aku komit, Tuhan, aku ingin sungguh-sungguh karena kau sudah baik sama saya, karena kau istilahnya, karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya. Kalau nggak ada Tuhan, tidak ada pertolongan Tuhan, entah saya mungkin nggak saat ini saya nggak ada di sini gitu kan. Itu karena kemurahan kebaikan Tuhan. Saya yakin kedepannya saya pasti diselamatkan dan lebih lagi diinikan sama Tuhan. Ya, saya minta kawan-kawan ya mendoakan saya juga biar saya lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Ya, saya mesti harus belajar dan saya harus lebih belajar lagi istilahnya biar saya berakar di Tuhan ini benar sungguh-sungguh. Mungkin malam ini saya sangat diberkati, ya mudah-mudahan ya pasti Tuhan menjamah kami, ya lebih sungguh-sungguh lagi, ya keluarga kami
dimerdekakan sama Tuhan, keluarga kami dipulihkan, biarlah orang tua saya sama kakak saya yang di perkebunan dijamah Tuhan, biarlah kami sama-sama memuliakan Tuhan, biarlah kami terus bersatu di dalam lingkupnya Tuhan. Terima kasih Pak, inilah kesaksian hidup saya. Nah, mudah-mudahan kesaksian saya menjadi berkat, mudah-mudahan kesaksian saya menjadi kekuatan bagi muslim-muslim penobat-penobat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan semua ke dalam kasih Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat menarik dari saudara kita. Bagaimana dia mengalami pertemuan dengan Tuhan lewat pengalaman akan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya, di mana Tuhan Yesus mampu melakukan akan perbuatan-perbuatan yang ajaib dengan menyembuhkan sakit penyakitnya dengan ajaib. Mengapa bisa demikian? Karena Tuhan Yesus itu adalah tabib yang ajaib. Sebagai tabib yang ajaib, maka tidak ada sesuatu penyakit yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk disembuhkan jika Dia berkenan. Karena itu teman-temanku, jangan pernah meragukan akan kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan akan kemampuan Tuhan. Percayalah bahwa jika Dia menghendaki seseorang sembuh dari sakit penyakit apapun, maka hal itu bisa terjadi. Kalau Tuhan menghendaki, tidak ada yang sulit. Karena itu teman-teman, percayalah kepada Tuhan dan teruslah andalkan Dia sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.